Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kehebatannya, dia lalu dijuluki Saifullah atau pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal peperangan, ia tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cerdik dan pintar, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang hebat. Ia termasuk salah seorang sekretaris atau juru tulis Rasulullah SAW. Ayah Khalid bernama Walid bin Mughirah yang memiliki gelar Abdus Syam. Ia adalah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah, sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan minum khamar atau arak di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi, ia malah memusuhi Islam dan membenci dakwahnya, sampai ia meninggal pada 3 bulan setelah hijrah. Khalid bin Walid juga adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan menjadi pahlawan suku Quraisy. Ia banyak terjun dalam berbagai perang, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika hidayah Allah datang, Allah SWT menginginkan kebaikan untuknya dengan memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Kisah Khalid bin Walid telah berlaga di berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, yaitu bekas besetan pedang atau tusukan tombak akibat peperangan. Ia pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin di saat paginya aku berhadapan dengan musuh." Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Dahulu Al-Walid bin Walid, yaitu saudara Khalid bin Walid, telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid. Dia ikut bersama Rasulullah SAW ke kota Mekah dalam misi umroh qadha. Walid mencari-cari saudaranya Khalid, tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberikannya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhan yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput pulang peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Lalu Khalid bin Walid pun menerima surat dari saudaranya itu. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid semakin mantap mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama. Ia berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sungguh dia Muhammad memang benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan? Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku." Pada malam itu Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hatinya, "Sungguh ini sebuah mimpi yang baik." Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Lalu Khalid mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Tolkah yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah SAW.
Ternyata Usman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sudah menunggu kalian." Mereka lalu mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah SAW. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu kepada kebaikan." Khalid lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah SAW bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid lalu melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Sejak hari itu, Rasulullah SAW tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid telah resmi masuk Islam. Ia membelakangi Tuhan-Tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunia baru. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ia dihadang oleh beberapa orang kaum kafir Quraisy. Di antara mereka ada Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Khalid lalu mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum kafir Quraisy tersebut. Sebanyak 24 orang kafir Quraisy menemui ajalnya, sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah. Patung berhala Uzza, yaitu Tuhan sesembahannya orang Arab jahiliyah, terletak di daerah Nakhlah. Suku Quraisy, Kinanah, dan Mudhar sangat mengagungkannya. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana, lalu ia segera menghancurkan berhala Uzza. Setelah kembali, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menyuruhnya untuk kembali ke sana lagi. Ketika Khalid sampai ke tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera mengayunkan pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri dan dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan rumah atau ruangan tempat patung itu. Lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Uzza dan ia akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Nah, dari kisah ini semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Shallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa subscribe channel Muqtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan like dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya.